Ya, kita ke hot news yang pertama, situasi di Laut China Selatan kembali memanas setelah sebuah kapal perang Angkatan Laut China bertabrakan dengan kapal penjaga pantai negaranya sendiri ketika mengejar kapal patroli Filipina di dekat Karang Scarborough pada Senin 11 Agustus kemarin. Juru bicara penjaga pantai Filipina, Commodore J. Tariela mengatakan insiden terjadi saat pihaknya mengawal kapal-kapal yang membawa bantuan bagi para nelayan di sekitar perairan yang disengketakan itu. Dalam video yang dibagikan Manila, terlihat kapal penjaga pantai China dan kapal perang besar bernomor lambung 164 saling bertabrakan dengan suara benturan keras. Benturan itu menyebabkan kerusakan parah pada bagian haluan kapal CCG 3104 hingga membuatnya tidak layak untuk berlayar. Tariela juga menyebut awak kapal China tidak pernah merespons tawaran bantuan dari kapal Filipina. Di sisi lain, juru bicara penjaga pantai China, Gan Yu, membenarkan adanya konfrontasi pada hari Senin tersebut, namun tidak menyinggung soal tabrakan. Scarborough Shoal yang berbenturan atau berbentuk rantai segitiga dari terumbu karang dan batu telah lama menjadi titik panas ketegangan antara China dan Filipina sejak Beijing merebut pada 2012. Laut China Selatan sendiri merupakan jalur penting perdagangan dunia dengan lebih dari 60% perdagangan maritim global melintas di kawasan ini. Ya, kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Ledakan beruntun mengguncang kawasan industri di kawasan pabrik US Steel di Clairton Coke Works, pinggiran Petersburg, Amerika Serikat. Insiden itu menewaskan sedikitnya 1 orang, melukai 10 lainnya dan memicu pencarian intensif terhadap seorang pekerja yang masih hilang di antara puing-puing. Ledakan terjadi sekitar pukul 11 waktu setempat di fasilitas yang berada di tepi sungai Monongahela tersebut. Api dan asap tebal membumbung dari kompleks industri milik US Steel yang kini menjadi anak usaha Nippon Steel, produsen terbesar baja di Jepang. Petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim penyelamatan menyisir reruntuhan demi menemukan korban yang belum ditemukan. Meski belum ada keterangan resmi mengenai tingkat keparahan luka para korban, sejumlah media lokal melaporkan beberapa korban dirawat di unit perawatan luka bakar rumah sakit. Kota Clairton memiliki sejarah panjang sebagai salah satu pusat industri baja di Amerika Serikat. Meskipun beberapa dekade terakhir industri tersebut mengalami kemunduran dengan banyak pabrik yang tutup atau direstrukturisasi. Insiden ini terjadi hanya 2 bulan setelah Nippon Steel menuntaskan akuisisi senilai 14,9 miliar dolar Amerika terhadap US Steel setelah melalui perjuangan 18 bulan untuk mendapatkan persetujuan Gedung Putih yang sempat terhambat isu keamanan nasional. Ya, berikutnya kita ke informasi komoditas. Pemirsa, harga emas lagi-lagi hancur lebur jelang data inflasi Amerika Serikat. Harga emas jatuh, klarifikasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenai tidak adanya tarif untuk emas belum mampu mendukung harga emas. Harga emas turun pada perdagangan Senin setelah Presiden Donald Trump mengatakan tidak akan ada tarif untuk emas batangan impor, sementara investor menunggu laporan inflasi Amerika Serikat yang dapat memberikan indikasi prospek suku bunga The Federal Reserve. Harga emas sempat naik pada akhir pekan kemarin setelah laporan bahwa Washington mungkin akan mengenaikan tarif impor khusus negara untuk emas batangan yang paling banyak diperdagangkan di Amerika Serikat. Namun dalam sebuah pernyataan yang diunggah di akun media sosialnya pada hari Senin, Trump mengatakan emas tidak akan dikenakan tarif tetapi tidak memberikan detail lainnya. Emas cenderung berkinerja baik selama periode ketidakpastian dan dalam lingkungan suku bunga rendah. Ya, kita ke informasi hot news yang terakhir pada pagi hari ini. Investor pasar modal ini harus menyiapkan amunisi. 2 perusahaan berskala jumbo akan melantai di Bursa Efek Indonesia pada paruh kedua tahun ini. Dengan masuknya 2 pendatang baru ini, total IPO kategori Lighthouse atau emiten mercusuar tahun ini akan mencapai 6 perusahaan. Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rahman menjelaskan bahwa emiten Lighthouse adalah perusahaan yang memiliki 2 syarat utama. Kapitalisasi pasar minimal 3 triliun rupiah dan realisasi free float minimal 15%. Kehadiran 2 emiten jumbo ini diyakini akan menarik minat investor besar maupun retail, namun juga berpotensi membuat dana di pasar bergeser untuk memburu saham-saham baru tersebut.
Per 8 Agustus 2025, Bursa Efek Indonesia telah mencatat terdapat 22 IPO baru. Dari jumlah tersebut terdapat 4 perusahaan lighthouse, diantaranya PT Raharja Energi Cepu Tbk atau RATU, PT Bangun Kosambi Sukses Tbk atau CBDK, PT UP Indo Jelly Gum Tbk atau YUMI, dan PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA.